yang harus dikalahkan. Dan itu yang kita rasakan saat ini. Hanya gara-gara beda tempat kajian, beda majelis taklim, hanya gara-gara beda partai, sesama muslim tega menjatuhkan kehormatan muslim lainnya, saling bertikai, saling tunjuk, saling ngumbar aib, saling fitnah. Kenapa? Karena merasa paling benar sendiri. Sehingga hati sudah tidak bisa bertaut, sudah tidak bisa bertemu. Kalau sudah begitu, watadhabari hukum, hilang kekuatanmu. Fatafshalu watadhabari hukum, sehingga kamu menjadi gentar. Menyuarakan kebenaran menjadi gentar. Kenapa? Karena sudah tidak punya kekuatan. Rasa gentar ini akan menghilangkan kekuatan. Dulu yang gentar itu musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena umat Islam full power, powerful dalam kebersamaan, sehingga punya kekuatan. Ya, pada waktu itu musuh-musuh Islam gentar mau mengganggu Islam, karena punya kekuatan betul. Kekuatan itu dari kebersamaan, kebersamaan dari pertautan hati, pertautan hati dari mengamalkan isi Al-Quran. Maka Allah perintahkan wasbiru, bersabarlah kalian dalam mentaati Allah dan Rasulnya, dan bersabar pula untuk tidak berselisih, berkepanjangan. Sumber kekuatan umat Islam, sumber pertautan hati umat Islam, sumber kebersamaan itu ada dalam kesabaran. Masing-masing harus bersabar. Meski tidak sesuai keinginan, tapi itu untuk kemaslahatan bersama. Sabar, jangan paksakan keinginannya. Kedepankan kepentingan kebersamaan. Jangan paksakan kepentingan pribadi. Karena kepentingan pribadi yang dipaksakan akan merusak kebersamaan, akan memicu perselisihan. Perselisihan yang berkepanjangan akan menjauhkan hati umat Islam satu dengan yang lainnya. Sehingga tanpa kita sadari, saat ini umat Islam terkena virus yang sangat berbahaya dan lebih mematikan. Karena virus ini dunia dan akhirat. Virusnya namanya takdisul afkar ad-diniyah, pengkultusan pendapat keagamaan di kelompoknya sendiri-sendiri. Sehingga kebenaran tidak lagi menjadi tolok ukur, tetapi yang menjadi pegangan dan tolok ukur adalah pembenaran versinya sendiri-sendiri. Kalau sudah begini, umat Islam akan terjangkiti penyakit yang namanya wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebihan dan benci kematian. Saking cintanya dia terhadap dunia, dia akan halalkan segala cara untuk mendapatkan dunianya, termasuk dengan menjatuhkan kehormatan saudara muslimnya sekalipun
akan dia lakukan demi dunianya. Saking cintanya pada harta dan kesenangan dunia, sampai-sampai dia benci dengan yang namanya kematian. Tidak sadar bahwa dia sebagai makhluk, seorang manusia, pasti akan mati. Dia menolak kenyataan ini, menolak kepastian kematian ini. Pura-pura lupa, sehingga perbuatannya sakarepe diri, dikiranya akan hidup berkepanjangan, dikiranya dengan punya dunia yang melimpah akan bisa menolong dirinya dari yang namanya kematian. Maka segala cara dilakukan untuk mendapatkan dunia. Maka ketika sakit, takut sekali dengan yang namanya mati, karena dia benci kematian. Kalau sudah mati, dia tidak akan bisa lagi menikmati kemewahan dunia. Dia benci di situ. Padahal gelem ra gelem nek wis wektune ya mati. Sugih apa miskin nek wis wektune ya mati. Pejabat atau rakyat nek wis wektune ya mati. Banyak orang yang ngaku Islam saat ini hanya berpikir bagaimana menjalani kehidupan yang baik di dunia ini, tanpa pernah memikirkan bagaimana menghadapi kematian yang baik. Biar husnul khatimah itu tidak pernah terpikirkan. Tapi kalau untuk kebaikan hidup di dunia dari sisi materi, banyak orang yang ngakunya Islam terus mengusahakan itu. Tapi bagaimana mati yang baik, banyak orang yang ngaku Islam melupakannya. Karena Islamnya hanya Islam KTP, sehingga menjatuhkan kehormatan saudara muslim, memfitnah, membongkar aib, menyebarluaskan aib saudara sesama muslim. Itu tega dia lakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit remeh-temeh dan menipu, dan pasti akan kita tinggalkan satu saat nanti. Ini kita itu kadang-kadang aneh bin ajaib. Untuk sesuatu yang pasti kita tinggalkan, kita rela mengusahakan dari pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Untuk kebahagiaan yang semu dan menipu, kita rela berpayah-payah, berletih-letih setiap detik. Padahal sesuatu yang menipu itu pasti akan kita tinggalkan. Tapi untuk kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, kita tidak mau berpayah-payah, tidak mau berletih-letih, tidak mau bersabar. Aneh. Dunia ini mau sampai kapan, Bapak Ibu? Sampai nanti sore? Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, fulan pulang kamu, ya sudah, nanti sore dunia kita tinggalkan dengan semua isinya. Mau sampai besok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, atau kapan? Yang jelas tidak lama lagi dunia akan kita tinggalkan. Terserah jenengan. Karena kematian itu sangat dekat sekali dengan kita. Lawang hari ini, saat ini, semua kita ini dipanggil oleh Allah, ya bisa kok, sangat mungkin kok. 50 ribu ya. 50. Allah utus malaikatnya
Ada ini. Kayak sing do ngaji hari Ahad kayak. Jeneng lantai 2. Ada netoplas. 50.000 ya. Kecuali sing linggih ning kursi. Kok jam setengah 11 tepat cabutan kabeh nyawane. Mungkin enggak? Nah, mungkin sekali. Lah saat itulah dunia kita tinggalkan semua. Atau Allah dawuh malaikatnya, kok kayak kan Indonesia ki arep pemilu. Engko para calon-calon sing kampanye, kena kampanye ini pas menjatuhkan kehormatan 800 ya pokoknya. lawan politiknya, ngumbar aib, fitnah dan lain sebagainya, cabutan nyawa. Kan nanti ambilnya 200. Lagi kampanye, ngumbar aib saudara muslim karena ini jadi lawan politiknya, lakukan fitnah, kampanyenya dengan kemaksiatan misalkan, tiba-tiba nyawanya dicabut oleh malaikat, mati tinggalkan dunia dalam keadaan suul khotimah. Dan ikut Mas Budi tanya. Ini biar mendengar calon-calon itu kok naik kampanye ben ora sak karepe dhewe. Coba pikirkan, ketika jenengan mau kampanye dengan mengumbar aib lawan politik, menjatuhkan kehormatan, coba pikirkan saat itu dilakukan tiba-tiba datang malaikat maut, terus bagaimana? Tidak jadi ke kursi empuk, nyemplung ning neraka nanti jadinya. Kalau mau bermaksiat itu coba dipikirkan. Saat sedang bermaksiat, kalau nanti Allah kirim malaikat mautnya bagaimana kesudahanku? Coba itu dipikirkan. Maksudnya tekosin Mas Budi gelem ora? Kalau itu kita renungkan, niscaya sulit kita bermaksiat. Ya, Ketika mau bermaksiat, lah engkau diparani malaikat maut, mati dalam keadaan suul khotimah. Naudzubillah. Mau korupsi, engkau diparani malaikat maut. Kan begitu. Nah, kenapa umat Islam kok jadi seperti ini? Karena banyak yang Islamnya hanya ngaku di KTP, tidak menjalankan Islam sebagaimana yang Allah dan Rasul perintahkan. Coba kalau aturan Islam dijalankan secara kafah, termasuk aturan Islam itu, hati kita harus saling bertaut, harus saling bertemu. Apapun organisasinya, apapun latar belakangnya, apapun majelis taklimnya, apapun partainya, selama kamu sholat, kamu saudaraku. Selama aku sholat, aku saudaramu. Hati bertaut, rujuk pada Quran, rujuk pada sunnah. Kalau terjadi perselisihan di antara kita, baik saya, jenengan, semua kembali kepada petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah. Selesai. Itu dulu yang menjadi sumber kekuatan Islam yang dahsyat. Ka'annahum bunyanun marsus. Innallah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Ka'annahum bunyanun marsus. As-Saff ayat 4. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang dalam satu barisan yang teratur, yang penuh kedisiplinan, seakan-akan bangunan itu saling menguatkan, saling kokoh mengokohkan satu dengan yang lain. Itu yang Allah cintai. Jadi orang Islam menjalankan Islamnya dalam satu barisan,
saling menguatkan itu lebih dicintai oleh Allah daripada kita jalankan Islam secara sendiri-sendiri. Allah lebih mencintai hamba-hambanya yang menjalankan Islam, memperjuangkan Islam, menegakkan Islam, menyuarakan kebenaran Islam secara sofa, secara keberaturan, secara kedisiplinan dalam kebersamaan. Ka'annahum bunyanun marsus. Seolah-olah barisan itu adalah satu bangunan yang kokoh. Karena bangunan yang kokoh tidak mudah dihancurkan. Karena bangunan yang kokoh tidak mudah diporak-porandakan. Itu yang lebih dicintai oleh Allah. Kalau belum bisa secara menyeluruh, ya sudah, nabda'u bi anfusina. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Bagaimana membentuk satu bangunan yang kokoh, bagaimana mewujudkan kebersamaan Islam yang kokoh. Ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluh. Apa-apa yang tidak bisa diraih semuanya bukan berarti ditinggalkan semuanya. Kalau belum bisa menyeluruh persatuan kebersamaan umat Islam, setidaknya di negeri kita ini, maka tidak kita tinggalkan semua. Tetap kita usahakan bangunan yang kokoh itu, tetap kita usahakan kebersamaan yang kokoh itu, tetap kita usahakan bagaimana mewujudkan masyarakat yang marhamah, masyarakat yang berkasih sayang, mencintai satu dengan yang lain. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Bukan berarti terus ditinggalkan semuanya. Usahanya itu tadriji, bertahap. Mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan terdekat, dan sekitarnya, kemudian meningkat, berbangsa dan bernegara, baru nanti sak dunia. Mulai dari diri sendiri. Nah, makanya warga MTA dimanapun jangan suka berselisih. Baik berselisih sesama warga MTA atau berselisih sesama muslim. Haram hukumnya berselisih sesama muslim. Karena selama pulang sholat, kita sholat, berarti kita bersaudara. Haram hukumnya berselisih sesama muslim lebih dari 3 hari. Karena perselisihan itu akan menjadikan kita gentar. Gentar akan menghilangkan kekuatan. Karena perselisihan itu akan mencerai-beraikan pertautan hati sesama muslim. Ya, ada lagi. Dari brosur halaman 1 masuk yang kedua. An Abi Dzarrin an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ithnani khairun min wahidin wa thalathatun khairun min itsnaini wa arba'atun khairun min salasah fa'alaikum bil jama'ah fa innallaha azza wa jalla lam yajma'a ummati illa ala hudan. Rawahu Ahmad. Dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, 2 lebih baik daripada 1, 3 lebih baik daripada 2, dan 4 lebih baik daripada 3. Maka wajib atas kalian berjamaah, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengumpulkan umatku melainkan pada petunjuk.
Hadis riwayat Ahmad juz 8 halaman 66, nomor 21.351, dhaif karena di dalam isnadnya ada perawi bernama Abdul Bakhtari. Ini hadis ini mohon dijelaskan, kemudian kedudukan hadis ini dhaif. Bagaimana kita mensikapi hadis yang berkedudukan dhaif ini? Itu memang secara sanad dhaif, tetapi secara makna sesuai dengan ayat Allah dan sesuai dengan hadis lainnya. Sekalian dibaca hadis di bawahnya itu. An Muawiyah bin Abi Sufyan annahu qama fina faqala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala bintaini wa sab'ina millah wa inna hadhil millah sataftariku ala salasin wa sab'ina bintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Rawahu Abu Dawud. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan bahwasanya ia berdiri di tengah-tengah kami lalu berkata, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri bersama kami lalu beliau bersabda, ketahuilah bahwasanya orang sebelum kalian dari ahli kitab agamanya terpecah menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan di neraka dan 1 golongan di surga, yaitu al-jamaah. Hadis riwayat Abu Dawud juz 4 halaman 198, nomor 4597. Ya, ternyata perpecahan umat Islam ini lebih banyak daripada perpecahan ahli kitab yang lain. Yahudi dan Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Itu kata Nabi, bukan saya yang mengatakan. Dan umat ini, yaitu umatnya Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Berarti luwih akeh. Bintani wa sab'una finnar, 72 golongan di neraka. Wa wahidatun fil jannah, hanya 1 yang di surga. Siapa itu? Al-jamaah. Kata Nabi, jamaah. Jamaah yang dimaksud oleh Nabi apa? Nabi menjelaskan dalam sabda beliau yang lain, ma'ana alaihi wa ashabi. Yang dimaksud jamaah itu berarti aku, yaitu Nabi, dan para sahabatku ada padanya. Itu namanya jamaah. Yang Nabi ada padanya itu berarti Al-Quran. Yang sahabat-sahabat Nabi ada padanya yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Siapapun yang mengikuti Quran dan Sunnah, itulah jamaah. Bersama-sama mengikuti Nabi, itu dikatakan jamaah. Yang dimaksud jamaah menurut Nabi apakah jamaah Islamiyah atau Islam jamaah? Bukan itu. Apakah jamaah MTA? Juga bukan. Siapapun dia, asal dia muslim, dia mukmin, dia mengikuti apa yang Nabi dan para sahabat beliau ada padanya, itu disebut jamaah.
Kan ada hadis yang juga mengatakan ittabi'us sawadal a'dham. Ikutilah golongan mayoritas. As-sawadul a'dham di situ apakah mayoritas dalam jumlah? Apakah mayoritas dalam kuantitas? Ya tentu tidak. As-sawadul a'dham di situ orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah, tuntunan Rasulullah, itulah as-sawadul a'dham wa in kana wahidan, meskipun dia bersendirian. Misal ada 99 orang, tetapi tidak lagi mengikuti petunjuk Rasulullah. Ada satu orang senantiasa dia mengikuti petunjuk Rasulullah, apa yang diwariskan oleh Rasulullah. Maka yang satu ini disebut as-sawadul a'dham, golongan mayoritas. Dalam hal apa? Dalam mengikuti kebenaran warisan Rasulullah. Yang 99 lain tidak disebut as-sawadul a'dham, karena tidak mengikuti apa yang menjadi warisan dari Rasulullah, siapapun orangnya. Maka kita lihat as-sawadul a'dham bukan hanya masalah jumlah, bukan. Tapi kita lihat jejak langkahnya, perbuatannya, pola pikirnya, kaifiyahnya, tata caranya, apakah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Kalau itu sesuai, kewajiban kita mengikuti, karena itulah as-sawadul a'dham. Kalau tidak sesuai, maka jangan kita ikuti, karena itu bukan as-sawadul a'dham. Karena as-sawadul a'dham tidak sedang berbicara masalah kuantitas, tidak sedang berbicara masalah jumlah. Meskipun dalam hadis ini disebutkan 2 orang lebih baik daripada 1. Nah, 3 salah satu khairum minis naini, 3 lebih baik daripada 2. Wa arba'atun khairun min salasah, 4 lebih baik daripada 3. Kalau dilihat zahirnya, ini kan jumlah 2 kan lebih banyak daripada 1, itu lebih baik. 3 lebih banyak daripada 2, itu lebih baik. 4 lebih banyak daripada 3, itu juga lebih baik. Kalau kita lihat secara zahir, itu dalam hal jumlah. Tetapi itu menjadi khairun, menjadi lebih baik, ada petunjuk Rasulullah berikutnya, ada pesan Rasulullah berikutnya. Alaikum bil jamaah. Wajib bagi kalian untuk berjamaah, untuk bersama-sama, untuk masuk dalam kebersamaan. 3 lebih baik dari 2, 2 lebih baik dari 1, 4 lebih baik dari 3, 5 lebih baik dari 4, dan seterusnya. Itu bisa menjadi khairun kalau sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang ma'ana alaihi wa ashabi. 2 lebih baik daripada 1 kalau yang 2 ini berjalan di atas apa yang Rasulullah dan para sahabat beliau ada padanya. Kalau yang 2 ini berjalan
bukan pada apa yang Rasul dan para sahabat berjalan di atasnya, maka satu lebih baik daripada dua. Karena satu berjalan di atas jalan yang Rasulullah dan para sahabat ada padanya. Begitu juga tiga, dia lebih baik daripada dua. Kalau yang tiga ini berjalan di atas jalan yang Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau ada padanya. Meski yang dua juga berjalan di situ, tetapi tiga lebih baik. Karena sama-sama berjalan di atas jalan yang Rasul dan sahabat ada padanya. Tapi kalau ternyata yang berjalan di atas jalan yang Rasul dan sahabat ada padanya itu yang dua, yang tiga tidak, maka dua lebih baik daripada dua. Jadi untuk bisa menjadi khairun, dilihat ma'ana alaihi wa ashabinya, dilihat di situ. Bukan dilihat jumlahnya, tapi dilihat ma'ana alaihi wa ashabi. Yang ditanyakan tadi, meskipun secara sanad itu dhaif hadisnya, tetapi secara makna itu berkesesuaian dengan ayat Allah wa'tasimu bihablillah, dan juga hadis Nabi dalam riwayat lain yang tadi sudah disampaikan. Terkait hadis dhaif, kalau itu menyangkut masalah hukum, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak boleh dijadikan dasar. Tidak boleh dijadikan landasan kalau hadis dhaif itu terkait dengan masalah hukum dalam agama. Tapi kalau hadis dhaif itu tidak berkaitan dengan hukum, meski secara isnad dhaif, secara makna cocok dengan Quran ataupun hadis sahih lainnya, maka boleh. Contoh, Al-Qur'anu hablullahil matin. Quran itu tali Allah yang sangat kuat. La tangkusu ajaibuhu. Keajaiban Al-Quran tidak akan pernah berkurang. Wa iyakhlafu ala kasratir rad. Meskipun keterangannya, penjelasannya berulang-ulang. Meski keterangan penjelasan Al-Quran diulang-ulang terus, itu tidak akan mengurangi keajaiban, tidak akan mengurangi kemukjizatan Al-Quran. Man qala bihi sodaqah. Siapapun orangnya, kalau bicara sesuai Al-Quran, maka bicaranya pasti benar. Wa man amila bihi rasyada. Siapapun orangnya, kalau perbuatannya sesuai dengan Al-Quran, maka dipastikan perbuatannya lurus, tidak akan menyimpang. Wa man i'tasama bihi hudiya ila siratin mustaqim. Siapapun orangnya yang berpegang teguh pada Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Hadis itu dhaif, tapi tidak berkaitan dengan hukum. Secara makna sesuai dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis sahih lainnya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Itu ayat Allah.
Meski hadis tadi dhaif, tapi sesuai dengan ayat ini. Sesungguhnya Al-Quran ini akan terus menerus memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Kalau ini orang jalannya lurus karena mengikuti Al-Quran, dia bicara dengan Quran, pasti bicaranya benar. Dia berbuat sesuai Quran, pasti perbuatannya lurus, tidak mungkin menyimpang. Hadis Nabi, Al-Quran syafi'un musyaffa'un wa makhilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ilan nar. Itu hadis sahih. Quran itu syafaat yang pasti diterima syafaatnya, pertolongan yang pasti diterima pertolongannya. Quran itu pembela yang pasti diterima pembelaannya. Siapapun yang menjadikan Quran di depannya, artinya hidupnya terpimpin dengan Al-Quran, maka Quran akan menuntunnya menuju surganya Allah. Ucapannya ucapan Qurani, perbuatannya Qurani, penglihatannya Qurani, tangannya juga Qurani, bekerja sesuai petunjuk Al-Quran. Maka dari ujung rambut sampai ujung kaki terpimpin dengan Al-Quran, pasti dia akan dituntun Quran menuju surganya Allah. Tapi kalau dia jadikan Quran di belakangnya, siapapun orangnya, tidak peduli pejabat, tidak peduli rakyat, tidak peduli kaya, tidak peduli miskin, tidak peduli laki ataupun perempuan, siapapun orangnya, menjadikan Quran di belakangnya, artinya hidupnya terpimpin oleh hawa nafsunya, maka Quran akan menyeretnya ke neraka. Karena berpikir syaitoni, penglihatannya syaitoni, pendengarannya syaitoni, tangannya bekerja syaitoni, kemaluannya syaitoni, langkahnya digunakan, kakinya digunakan